Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa dipertemukan untuk pembelajaran informatika. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan yang ketiga ini kita akan mempelajari dasar-dasar jaringan internet dan intranet. Kalau di pembelajaran kemarin kita sudah mempelajari tentang peralatan atau fasilitas yang ada di internet serta sejarah perkembangan internet. Nah, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar jaringan internet dan intranet. Yang pertama yaitu pengertian jaringan internet, bahwa yang dimaksud dengan jaringan komputer atau jaringan internet adalah sekelompok komputer yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain sehingga dapat saling berbagi dan bertukar informasi. Itu adalah pengertian jaringan internet. Berikutnya yaitu manfaat jaringan. Ini adalah yang pertama, yaitu sebagai sharing resource atau berbagi sumber daya. Nah, ini contohnya adalah dapat menggunakan sumber daya yang ada secara bersama-sama. Misalnya dengan komputer itu dibuat jaringan, maka bisa menggunakan misalnya satu printer digunakan untuk beberapa komputer. Nah, ini yang dimaksud dengan sharing resource atau berbagi sumber daya. Kemudian yang kedua yaitu reliabilitas tinggi atau keterandalan. Dengan jaringan kita dapat mendapatkan reliabilitas yang tinggi dengan memiliki sumber alternatif persediaan. Contoh, misalnya kita menempatkan sebuah file pada satu komputer, tidak dalam jaringan. Ketika komputer itu rusak dan tidak bisa diperbaiki, maka data yang ada di komputer itu otomatis hilang. Tetapi jika komputer itu ada di dalam jaringan dan data itu juga di-share dalam jaringan, maka ketika salah satu komputer itu rusak, kita bisa membuka data itu di komputer yang lain, karena komputer yang lain ini menyimpan data tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan reliabilitas tinggi. Berikutnya yaitu menghemat pembiayaan atau menghemat uang. Ini dengan membangun jaringan lebih murah dibandingkan dengan menggunakan mainframe atau menggunakan server. Menghemat pembiayaan, hal ini juga sangat mungkin karena dengan jaringan komputer kita bisa menggunakan sumber daya secara bersama-sama. Kemudian yang keempat yaitu scalability atau skalabilitas. Ini menambahkan komputer server atau klien dengan mudah tanpa mengganggu kinerja komputer server atau klien yang sudah ada. Kemudian manfaat jaringan komputer selanjutnya yaitu sebagai media komunikasi.
Jaringan komputer ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar pengguna, baik untuk telekonferensi maupun untuk mengirim pesan atau informasi yang penting lainnya. Nah, demikian tadi beberapa manfaat dari jaringan komputer, ya. Berikutnya yaitu jenis-jenis jaringan. Jenis-jenis jaringan berdasarkan jarak dan area kerjanya. Ini dibagi menjadi beberapa bagian atau dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network. Jaringan komputer dengan ruang lingkup terbatas atau area lokal. Ini merupakan jaringan yang paling sempit, ya. Itu adalah local area network. Karena mungkin untuk local area network ini hanya dalam satu ruangan atau mungkin hanya antar ruangan, tapi masih dalam satu lokasi atau satu gedung. Nah, ini adalah skema dari local area network, yaitu dari server, kemudian ada klien, tapi masih dalam satu gedung atau satu ruangan. Berikutnya yang kedua adalah MAN atau Metropolitan Area Network. Pada dasarnya Metropolitan Area Network ini merupakan versi Local Area Network yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan Local Area Network atau LAN. Dan bisa dikatakan untuk Metropolitan Area Network ini jangkauannya itu sudah lebih luas dibandingkan dengan Local Area Network. Kalau Local Area Network itu masih dalam satu gedung, nah kalau Metropolitan Area Network itu sudah antar gedung. Bisa dikatakan Metropolitan Area Network ini adalah gabungan dari beberapa Local Area Network sehingga menjadi Metropolitan Area Network. Nah, ini adalah skema dari Metropolitan Area Network atau MAN. Ini sudah antar beberapa gedung, ya, dari gedung yang satu dengan gedung yang lain, cuma masih dalam satu jaringan. Kemudian yang ketiga ini adalah WAN atau Wide Area Network. Ini merupakan jangkauannya yang mencakup daerah geografis yang sangat luas, bahkan mencakup sebuah negara, bahkan benua. Ini adalah Wide Area Network. Nah, ini adalah skema Wide Area Network. Ini sudah mencakup seluruh dunia. Bisa dikatakan Wide Area Network ini adalah sama dengan internet, gitu ya. Berikutnya yaitu jaringan komputer berdasarkan hubungan fungsional. Kalau tadi berdasarkan jarak atau areanya, itu ada 3, yaitu ada Local Area Network, Metropolitan Area Network, dan Wide Area Network. Nah, kemudian berikutnya adalah berdasarkan hubungan fungsional. Ini yang pertama adalah jaringan client server. Ya, server adalah komputer yang menyediakan fasilitas bagi komputer-komputer lain di dalam jaringan. Sedangkan klien adalah komputer-komputer yang menerima atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh server.
Yang kedua, berdasarkan fungsional, ini adalah jaringan peer-to-peer, di mana dalam jaringan peer-to-peer ini kedudukan setiap komputer yang terhubung dalam jaringan adalah sama. Di sini tidak ada istilah server, tidak ada istilah klien. Semua komputer itu sama, bisa menjadi server, sama-sama bisa menjadi klien. Itu ya. Artinya bisa menyediakan informasi dan juga bisa digunakan untuk mengakses informasi. Itu adalah jaringan peer to peer. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan metode koneksinya. Bahwa berdasarkan metode koneksinya ini jaringan komputer ada, pertama adalah jaringan berkabel, yaitu jaringan yang menggunakan kabel untuk menghubungkan anggota-anggota jaringan. Dan yang kedua adalah jaringan nirkabel, yaitu jaringan yang menggunakan gelombang radio untuk koneksi antar anggota jaringan, atau jaringan yang tidak menggunakan kabel. Sekali lagi, berdasarkan metode koneksinya, ini jaringan berkabel dan jaringan nirkabel. Jaringan berkabel itu jaringan yang menggunakan kabel untuk menghubungkan anggota-anggota jaringan, sedangkan jaringan nirkabel jaringan yang menggunakan gelombang radio untuk koneksi antar anggota jaringan. Sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Kita cukupkan dulu, jangan lupa dibaca dan didengarkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.